Meski ketiga rider sudah team up, Nemu tetap harus mengorbankan diri. Jadi, mari kita bahas Kamen Rider Z episode 48 yang bentar lagi mau tamat. Melanjutkan pertarungan di episode sebelumnya, saat Baku yang entah kenapa cuma pakai basic form untuk melawan Oblivion, sehingga Baku dihajar habis-habisan oleh Oblivion. Sampai akhirnya, Sig muncul untuk menyelamatkan Baku. Kenapa Sig bisa tiba-tiba muncul? Di sini cuma dijelaskan kalau Nemu kembali ingat pada Sig. Sehingga berkat ingatan Nemu tersebut, Sig bisa bangkit lagi. Tapi tidak dijelaskan bagaimana proses Nemu bisa mendapatkan ingatan tentang Sig kembali. Jadi mungkin seperti teori kita di pembahasan sebelumnya, kalau pada saat Nemu menyerang Oblivion, di sana dia bisa mengambil kembali ingatannya tentang Sig, sehingga dia bisa membangkitkan Sig lagi. Ingat, kekuatan Oblivion untuk menghapus orang itu berdasarkan pada ingatan Nemu. Kalau Nemu bisa melupakan orang itu, maka orang itu akan menghilang. Tapi jika Nemu mengingat orang itu lagi, orang itu akan bangkit lagi. Atau jika Nemu mendapatkan ingatan tentang orang tersebut, maka orang tersebut akan bangkit sepenuhnya. Seperti Baku, Nox, Minami, Nasuka, dan Pak Fujimi. Tapi jika karakter yang muncul sebagai ilusi yang dibuat oleh Phantom, ingatan mereka bisa diambil dari tubuh mereka. Sig dan Baku yang tidak muncul sebagai ilusi, ingatan tentang mereka harus diambil dari Oblivion langsung. Itulah kenapa aku menduga kalau ingatan Sig langsung didapatkan Nemu dari tubuh Oblivion saat dia menyerang Oblivion. Nah, setelah Sig muncul, ternyata mereka memilih mundur dan tidak melanjutkan pertarungan. Sehingga di sini, Baku berhutang budi pada Sig. Nah, pada momen inilah, Baku mencoba untuk membujuk Sig untuk sama-sama mengembalikan dunia nyata. Karena jika mereka masih hidup, semua akan bisa mereka wujudkan, baik itu impian maupun mimpi buruk. Sementara itu, di sisi lain, Nasuka dan Fujimi yang sebelumnya menyelidiki jejak Black Case yang ditinggalkan oleh Nox dari dunia nyata akhirnya menemukan lokasi di mana Nox berada. Ternyata, kekuatan kegelapan yang Nox gunakan untuk menahan Phantom juga menimbulkan Black Case di sebuah terowongan hingga tempat tersebut menjadi sangat gelap. Mengetahui hal ini, akhirnya Baku bergegas untuk masuk ke dunia mimpi, sekali lagi langsung masuk ke dunia mimpi dengan tubuh aslinya. Hal ini sempat mau dicegah oleh Minami karena khawatir pada tubuh Baku yang terkena efek samping masuk ke dunia mimpi tanpa tidur. Tapi karena merasa nasib dunia sedang terancam, Baku tetap memaksakan diri masuk ke dunia mimpi langsung dengan tubuhnya tanpa melalui proses tidur. Dan kali ini benar saja efek perjalanan masuk ke dunia mimpi mulai terasa, karena begitu Baku sampai di dunia mimpi, tubuhnya langsung terasa lemas. Hal ini juga disadari oleh Sig yang akhirnya menjelaskan kalau efek samping Baku langsung masuk ke dunia mimpi mengakibatkan tubuhnya Baku mulai error. Itulah kenapa Baku mulai tidak bisa membedakan mana dunia mimpi dan dunia nyata. Lalu efek spesialnya, tubuh Baku mulai tidak terpengaruh pada Black Case, seperti efek kekuatan Oblivion sebelumnya yang meski tetap terpengaruh pada Baku, tapi efek kekuatan Oblivion berpengaruhnya lebih lambat pada Baku dibandingkan dengan pada orang lainnya. Bahkan Baku bisa tetap mempertahankan keberadaannya dengan menjadi Kamen Rider selama kekuatan Oblivion itu masih aktif, jadi Baku tidak bisa menghilang sepenuhnya. Tapi sekarang sepertinya efek buruk mulai terasa pada tubuh Baku, di mana begitu sampai di dunia mimpi, Baku terlihat langsung lemas, apalagi dia masih menderita luka akibat pertarungan sebelumnya. Bahkan menurut Sig, efeknya pada tubuh Baku kali ini sudah parah. Bahkan jika Baku terus memaksakan diri, Baku tidak akan bisa kembali ke dunia nyata. Tapi di sini, Baku tetap akan memaksakan diri untuk membawa Nox kembali ke dunia nyata. Disinilah sisi baik Sig muncul karena dia yang menggantikan Baku untuk menjemput Nox. Dalam perjalanan ini, Sig juga diikuti oleh Nemu. Yang ternyata Nemu mengkhawatirkan Sig karena Nemu kini tahu kalau ada sisi baik di dalam hatinya Sig. Dalam perjalanan mereka inilah akhirnya Sig menceritakan apa yang sebenarnya dia rasakan saat dia menghilang akibat kekuatan Oblivion. Yang ternyata Sig tidak dikirim ke alam baka atau tempat kematian, melainkan dia dipindahkan ke sebuah ruangan hampa yang kosong dan tidak ada apa-apa di sana. Mungkin semua orang dipindahkan ke tempat seperti itu juga. Mungkin setiap orang masing-masing mendapatkan penjara hampa seperti ini. Tapi Sig yang mengharapkan hukuman atas semua kejahatannya tidak menyukai tempat hampa seperti ini. Sehingga kini setelah terbebas lagi, Sig akhirnya mengikuti omongan Baku. Selama Sig masih hidup, Sig bisa mewujudkan mimpi buruk yang dia inginkan. Dan hidup di dunia nyata sama saja dengan mimpi buruk.
Apalagi hidup di negara yang masih belum benar-benar merdeka, dijajah oleh bangsa sendiri yang sumber dayanya dikeruk untuk keuntungan segelintir orang saja. Tapi untungnya itu bukan negara kita. Di sini kan hidup seperti surga. Kerja serabutan aja upah ratusan ribu per kilo. Oleh karena itu, Sig sepertinya ingin hidup kembali di dunia nyata setelah semua pertarungan ini selesai. Dan aku masih penasaran di mana sebenarnya tubuh asli Sig. Apakah sudah sepenuhnya masuk ke dunia mimpi seperti Baku, sehingga dia tahu gimana efek samping masuk langsung ke dunia mimpi. Mungkin itulah kenapa Sig terjebak di dunia mimpi selamanya, karena tubuhnya sudah sepenuhnya masuk ke dunia mimpi. Di sini dalam upaya mencari Nox, sebenarnya terjadi momen komedi antara Sig dan Nemu saat mereka saling menakuti, lalu Nemu membuat baju Sig menyala. Tapi bagian ini berasa nggak penting dan kurang lucu menurutku. Lalu akhirnya kita diperlihatkan bagaimana pertarungan Nox saat melawan Phantom di dalam kegelapan ini. Yang terlihat jelas di sini, di dalam kegelapan ini Nox jauh unggul di atas Phantom. Dari Nox yang bisa memanipulasi ukuran tubuhnya, bahkan dia bisa menahan Phantom, membuat Phantom tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi meski begitu, Nox tidak bisa langsung mengalahkan Phantom, sehingga dia harus tetap di sini untuk menahan Phantom agar tidak kabur dan mengacau lagi di dunia nyata. Pada perbincangan mereka berempat ini, akhirnya Nemu menyadari kata-kata Oblivion. Kini Nemu sadar kalau dia menghilang, maka Oblivion juga akan menghilang, dan dunia juga akan kembali normal. Lagi pula, Nemu cuma ilusi buatan Phantom. Kata-kata inilah yang membuat Phantom akhirnya mau berdamai dengan mereka. Dia berjanji tidak akan macam-macam, sehingga Sig dan Nox bisa langsung menghadapi Oblivion. Sementara itu, Phantom dan Nemu kembali ke ruangan Z menemui Baku. Mengetahui Nox dan Sig pergi menghadapi Oblivion, Baku bergegas menuju ke lokasi pertarungan. Tapi di sini, The Lady kembali memprovokasi Baku, memberitahu Baku kalau Nemu lenyap, dunia akan selamat. Dan kalau kode masih ada, mereka pasti akan melakukan hal yang sama pada Nemu. Mereka pasti akan melenyapkan Nemu. Disinilah nilai keadilan Baku semakin ditunjukkan kalau dia berbeda dengan kode. Baku tidak akan mengorbankan Nemu. Karena dia merasa kalau menyelamatkan satu orang di dekatnya saja tidak mampu, maka dia juga tidak akan bisa menyelamatkan dunia. Yap, tipikal prinsip karakter MC Kamen Rider. Di sini Baku juga mengingatkan bagaimana The Lady berjuang demi anaknya meski harus dimusuhi oleh dunia. Jadi Baku akan merebut kembali dunia nyata di mana Nemu bisa hidup bahagia. Jadi Baku juga bergegas ke lokasi pertarungan. Tapi sementara itu di lokasi pertarungan, Sig dan Nox sudah dihajar habis-habisan oleh Oblivion. Karena Oblivion yang sekarang jauh lebih kuat daripada saat dihadapi oleh Baku di dunia ilusi sebelumnya. Karena kini Oblivion sudah bisa langsung menghilangkan apa saja yang dia inginkan, termasuk senjata para rider. Bahkan pedang yang digunakan oleh Sig berubah juga bisa dihilangkan begitu saja. Sehingga Oblivion dengan mudah bisa mengalahkan mereka berdua, membuat mereka berdua kembali ke wujud manusia mereka. Bahkan sampai episode ini selesai, mereka berdua cuma bisa tiduran di sana. Kemudian pertarungan dilanjutkan dengan duel Baku melawan Oblivion, tapi kali ini Baku langsung menggunakan form Extreme. Tapi meski begitu, semua senjata Baku bisa dengan mudah dihilangkan. Bahkan kini Baku tidak bisa menyentuh Oblivion, jadi sudah tidak ada kesempatan lagi untuk melawan Oblivion. Saat inilah Nemu yang sadar kalau selama ini dia sudah diberikan mimpi indah oleh semua teman-temannya. Kini dia memutuskan kalau dialah yang akan mengembalikan mimpi indah semua orang. Sehingga kini Nemu mengorbankan dirinya dengan melenyapkan diri sendiri. Dan benar saja, setelah Nemu menghilang, Oblivion pun juga melemah lalu kemudian menghilang. Dan dunia juga kembali seperti semula. Orang-orang yang sebelumnya menghilang juga kembali berkat pengorbanan Nemu. Dan kini semua tentang Nemu sebaliknya menghilang dari dunia nyata. Pengorbanan Nemu ini akhirnya menutup episode kali ini, sehingga minggu depan misi Baku adalah membawa kembali Nemu. Dengan resiko Oblivion juga kembali dan Phantom juga sepertinya akan melawan Baku. Jadi sepertinya benar kalau Oblivion akan menjadi final boss. Bagaimana menurut kalian? Apakah ending Kamen Rider Z bisa memuaskan semua orang? Karena nampaknya ada orang konyol yang benci Yuya karena Nemu mengorbankan diri. Kalau kalian bagaimana? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, jika kalian suka pada pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching. Sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Drosatsu. Jangan lupa berikan hype-nya juga.